Musa, oh iya ya, dari semua nabi cuman aku yang bisa ngomong dengan Allah ya. Allah tahu isi hati Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku tahu isi hatimu, bahwa engkau bangga engkau bisa ngomong dengan aku langsung, kata Allah. Ketahuilah wahai Musa, memang engkau bisa berbicara kepadaku langsung, kata Allah, tapi jarak antara dirimu dan diriku itu ada 10.000 hijab yang membatasi kita. Hijab itu penghalang, di mana satu penghalang ke penghalang lainnya seperti di bumi dan di langit penghalangnya. Dan jarak Nabi Musa dengan Allah ada 10.000 batas hijab, sehingga kau dan aku begitu jauh. Tapi ketahuilah wahai Musa, nanti di akhir zaman ada manusia, mereka bukan nabi dan mereka tidak bisa berbicara kepada aku, tapi ketika mereka mengangkat tangan berdoa kepadaku, ku buka 10.000 hijab antara aku dan dia, sehingga aku begitu dekat dengan mereka, bahkan lebih dekat daripada urat leher mereka. Kata Nabi Musa, jadikan aku nabi umat tersebut. Tak bisa, karena nabi mereka sudah kuciptakan cahayanya sebelum Nabi Adam pun diciptakan. Kalau begitu, jadikan aku umat itu saja. Siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa berarti? Kita. Ketika kau mengangkat tangan berdoa sama Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah buka 10.000 hijab antara kita dengan Allah, sehingga Allah dan kita begitu dekat. Dan Nabi Musa, amman hadzal ladzi in amsaka rizqa balaju fi utuwi wa nufur. Siapa yang bisa ngasih kita rezeki kalau Allah sudah nahan? Dan siapa yang bisa nahan rezeki kalau Allah sudah ngasih? Maka yang namanya rezeki dari Allah tak perlu kita takutkan. Kalau memang rezeki mau dibalik gunung sekalipun, maka dia pasti akan datang kepada kita. Kalau bukan rezeki, mau sudah disendok kita ngangak sekalipun, maka akan jatuh juga. Namanya bukan rezeki. Maka kalau paham rezeki, rezeki itu tidak pernah salah alamat. Rezeki akan tahu siapa tuannya. Maka tenang saja. Apa kata Sayyidina Umar? Ketika aku tahu yang melewatkanku bukan rezekiku, dan yang menjadi rezekiku tidak akan melewatkanku, maka hatiku akan menjadi tenang. Jadi sesuatu yang lewat berarti memang bukan rezeki. Maka tidak usah riset. Coba kemarin udah gak dia nego 11 juta, coba di oke kan ya kemarin tuh. Nah kan gitu tuh. Ngapalah tak kita ambil, ujungnya keduluan orang kan. Berarti bukan rezeki. Apa yang melewatkan kita berarti bukan rezekinya kita. Dan kalau memang itu rezeki kita, maka tidak akan pernah melewatkan kita. Walaupun dia udah lewat. Dia udah lewat nih. Kalau memang itu rezeki kita, bakal balik lagi. Amman hadzal ladzi in amsaka rizqa balaju fi utuwi wa nufur. Siapa yang bisa ngasih kita rezeki kalau Allah sudah nahan? Dan siapa yang bisa nahan rezeki kalau Allah sudah ngasih? Maka yang namanya rezeki dari Allah tak perlu kita takutkan. Kalau memang rezeki mau dibalik gunung sekalipun, maka dia pasti akan datang. Kamu termasuk orang kaya apabila hari ini kamu bisa makan dan kamu pakai baju. Kamu termasuk orang yang kaya di dunia ini. Makan enggak gitu tiap hari? Pakai baju enggak? Orang kaya. Karena ujung-ujung dari rezeki itu adalah apa yang kau makan dan apa yang kau pakai. Dan rezeki itu urusan Allah. Buka surat 17 ayat ke-30. Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah juga yang membatasi rezeki pada siapa saja yang dikehendakinya. Artinya rezeki kita kapan lapangnya, kapan seretnya, itu semua urusan Allah. Nah, tidak ada kaya dan tidak ada miskin, yang ada kaya dan cukup. Surah ke-53 ayat ke-48. Kaya dan cukup. Maka orang yang miskin adalah orang yang selalu merasa tidak cukup. Rezeki kita sudah disiapkan sama Allah di langit 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan. Jadi setiap orang itu sudah ditetapkan rezekinya. Dari kita sudah ada masing-masing rezekinya. Dan rezeki tiap orang tidak akan tertukar. Sudah tertakar, tidak akan tertukar. Nah, tertakar ini bahasa Arabnya al-qadar. Maka Allah itu Al-Qadar, yang maha menakar sesuatu sesuai dengan takarannya.
maka rezeki kita tidak akan mungkin tertukar. Maka hidup, mati, amal, rezeki, celaka dan bahagia, senang dan sedih sudah ditetapkan. Kalau semuanya sudah ditetapkan sama Allah, terus untuk apa kita berusaha di bumi? Kan Allah sudah tetapkan. Nah, jawabannya ya memang Allah yang tahu semuanya. Kapan ajalnya kita, kapan matinya kita, kapan hidupnya kita, rezekinya kita, bahagia atau celaka atau amalnya kita, Allah yang tahu, kita tidak tahu. Maka tugas kita karena kita tidak tahu, lakukan yang terbaik. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Artinya barang siapa yang bisa bersyukur, maka semua keuntungan syukurmu itu kembali untuk dirimu sendiri. Jadi ketika kau bersyukur untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Kalimat pertama, anishkur lillah. Artinya apa? Bersyukurnya sama siapa? Allah. Kalimat kedua, wa may yashkur lillah. Ada enggak? Enggak ada. Hanya wa may yashkur. Terus aku harus bersyukur sama siapa? Kata Allah, segala yang ada di langit dan bumi ini ciptaanku. Ketika kau bersyukur kepada ciptaanku, maka kau sedang bersyukur kepada aku. Maka ada hadis Nabi, barang siapa yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih sama manusia, maka dia tak akan pernah bisa berterima kasih sama Allah. Maka bersyukurlah pada setiap hal. Makasih banyak ya pohon, karena aku teduh, kau sedang bersyukur sama Allah lewat pohon itu, dan manfaatnya akan kembali ke dirimu sendiri. Maka mengucapkan terima kasih itu sebenarnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Nanti ketika di akhirat, para penghafal Quran akan dinaikkan ke surga yang paling tinggi, ya, dan akan dipanggil kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya masuk dalam neraka, akan dipanggil ke surga yang paling tinggi oleh satu penghafal Quran ini. Dan orang tua itu akan diberikan jubah kemuliaan oleh para penghafal Quran. Terkadang kita semangat mendengar ini agar menjadikan anak kita penghafal Quran. Tidakkah kita lupa bahwa kita juga seorang anak yang punya orang tua, yang pengen diselamatkan di surga nanti, yang pengen dipakaikan jubah kemuliaan juga. Kita juga punya orang tua yang menunggu anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi penghafal Quran. Maka saya mengajak buat teman-teman yang pengen ngafal Quran, insya Allah ya, semuanya mudah buat ngafal Quran itu, asal tahu rahasianya, asal tahu metodenya, asal kebuka pikirannya. Insya Allah semua akan kita bahas di seminar Semua Bisa Hafal Quran yang terdekat ini tanggal 8 Juli di Puri Begawan Bogor. Jadi bagi teman-teman yang pengen daftar, bisa langsung